Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Prasetyo dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas lab 1613, yaitu lab configure route redistribution within the same interior gateway protocol. Nah, di sini yang pertama kita susun dulu untuk topologinya. Di sini menggunakan 3 router dan 2 switch. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk namanya. Ini kita ubah menjadi R1. Ini R2 dan ini R3. Dan untuk switch yang di sebelah kiri ini kita ubah menjadi D1. Dan yang sebelah kanan ini D2. Berikutnya kita step 1 di sini kita masuk ke proses pengkabelan. Nah, di sini dari R1 ke R2, berikutnya dari R2 ke R3, berikutnya dari R1 ke D1, berikutnya dari R3 ke D2. Berikutnya kita hidupkan perangkatnya. Di sini kita masuk ke step kedua, configure basic setting for each device. Di sini kita konfigurasi untuk semua device-nya. Yang pertama di sini R1. Kita tunggu hidup semua. Di sini pada R1 kita pilih console, lalu kita klik open console. Di sini kita enable. Berikutnya kita konfigurasi hostname menjadi R1 dan kita hapus untuk IP domain lookup. Dan juga kita berikan banner MOTD. Ini kita konfigurasi untuk konsol. Berikutnya kita konfigurasi interface G000. Ini interface yang mengarah ke R2. Berarti di sini interface 0/0. Berikutnya kita berikan IP address, lalu kita hidupkan. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G001. Di sini untuk interface yang mengarah ke D1.
Berarti di sini interface E0/1. Di sini kita berikan IP address dan kita hidupkan. Berikutnya untuk interface loopback 0, di sini kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi EIGRP 64512. Di sini kita beri router ID dan juga networknya, jaringan. Berikutnya kita konfigurasi juga untuk EIGRP Cisco. Di sini kita masuk ke mode address family dan kita konfigurasi untuk router ID dan juga jaringan. Berikutnya kita end. Berikutnya kita konfigurasi untuk R2. Di sini yang pertama kita hostname menjadi R2, lalu kita hilangkan IP domain lookup dan juga kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface G000. Di sini berarti interface yang mengarah ke R1. Interface Ethernet 0/0. Di sini kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G001. Ini interface yang mengarah ke R3. Berarti di sini melalui interface E0/1. Berikutnya kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi EIGRP Cisco. Berikutnya kita masuk ke mode address family dan kita konfigurasi untuk router ID dan juga networknya. Berikutnya kita konfigurasi untuk R3. Di sini kita masuk ke R3. Yang pertama di sini kita hostname menjadi R3 dan kita hapus untuk IP domain lookup. Dan juga kita tambahkan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Setelah ini kita konfigurasi interface.
Di sini interface G000. Ini interface yang mengarah ke R2. Berarti di sini interface E0/0. Nah, di sini kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G001. Jadi di sini kita konfigurasi untuk interface G001. Ini interface yang mengarah ke D2. Berarti di sini interface E0/1. Nah, di sini kita berikan IP address dan juga kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk EIGRP 64514. Ya, kita konfigurasi untuk router ID dan network atau jaringannya. Berikutnya kita konfigurasi juga untuk EIGRP Cisco. Berikutnya kita masuk ke mode address family. Nah, di sini kita berikan router ID 3333. Berikutnya kita berikan juga untuk jaringannya. Berikutnya di D1 kita berikan konfigurasi untuk D1 di sini. Ini kita konfigurasi hostname menjadi D1 dan kita hapus untuk IP domain lookup. Dan juga kita berikan IP routing, izin IP routing, dan juga kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface. Di sini interface Ethernet 0 sampai 3.
Di sini kita shutdown, lalu exit. Berikutnya di interface G1011, interface yang mengarah ke R1 di sini, interface Ethernet 0/0. Di sini kita beri no switch port dan kita beri IP address dan juga kita aktifkan untuk interface-nya. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IP address dan juga kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk EIGRP 64512. Di sini kita berikan router ID dan kita berikan jaringan di sebelah-sebelahnya. Berikutnya kita N, dan sekarang kita konfigurasikan untuk D2. Di sini kita hostname, berikutnya kita hapus IP domain, kita berikan izin IP routing dan kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Berikutnya kita shutdown untuk interface dari, jika di sini interface range 00 sampai 3. Nah, di sini kita shutdown, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke interface G1011. Ini interface yang mengarah ke R3. Berikutnya di sini kita berikan perintah no switch port, kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IP address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk EIGRP 64514. Nah, di sini kita berikan router ID, network, distribute static, dan EIGRP stop static. Berikutnya kita exit dan kita berikan IP root loopback 0. Berikutnya kita end. Berikutnya di step 3, verify EIGRP neighborship on R1. Di R1 ini kita verifikasi menggunakan perintah show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini neighbor relationship pada R1. Berikutnya di bagian B,
kita verifikasi bahwa R1 telah mempelajari internal roots dari beberapa neighbor EIGRP. Kita cek di sini. Dan di sini sudah sesuai. R1 telah mempelajari atau mendapatkan informasi dari gateway ini atau jaringan ini. Berikutnya di bagian C, kita jalankan perintah show IP root EIGRP. Nah, di sini kita lihat gateway yang tidak terset dari R1 dan R3. Di sini kita cek di R2. Nah, di sini berikutnya di bagian D, kita cek juga untuk R3-nya. Nah, di sini neighbor detail. Berikutnya di bagian E, kita jalankan perintah IP root EIGRP untuk melihat dua internal EIGRP root dari AS64513. Nah, di sini untuk dua internal EIGRP. Berikutnya di bagian F, kita jalankan perintah show IP root EIGRP untuk AS number 64514. Nah, ini untuk gateway-nya. Berikutnya di bagian G, kita ping ke loopback 0 di D2. Nah, di sini sudah terkirim. Berikutnya di part kedua, configure two-way redistribution on R1. Di sini di step pertama kita lakukan untuk R1, kita masuk ke mode EIGRP, lalu kita berikan perintah redistribute EIGRP 64513. Lanjut kita exit. Nah, di D1 kita verifikasi one way redistribution. Nah, ini gateway of last resort is not set. Di step 3, redistribute EIGRP 64512 into EIGRP 64513. Di R1 kita konfigurasi ke EIGRP Cisco. Berikutnya kita masuk ke mode address family. Berikutnya kita masuk ke topologi base. Di sini kita berikan redistribute EIGRP 64512. Berikutnya kita N, dan di step keempat kita verifikasi dari R3. Di sini kita jalankan perintah show IP root EIGRP 64513. Nah, ini untuk
eksternal EIGRP routes from AS 64512. Berikutnya di part 3, configure two-way redistribution on R3. Di step yang pertama kita masuk ke konfigurasi EIGRP. Nah, di sini kita jalankan perintah redistribute EIGRP 64513. Berikutnya kita N dan kita verifikasi dari D2. Di sini kita jalankan perintah show IP route EIGRP untuk melihat eksternal EIGRP routes dari AS64513. Nah, di sini berikutnya di step 3, redistribute EIGRP 64514 ke EIGRP 64513 pada R3. Nah, di R3 ini kita masuk ke mode konfigurasi EIGRP, lalu kita masuk ke mode address family. Nah, di sini kita masuk ke topologi base. Di sini kita berikan redistribute ke 64514. Berikutnya kita N. Nah, step keempat kita verifikasi dari D1. Di sini kita jalankan perintah show IP route EIGRP. Nah, di sini berikutnya di bagian B kita ping dari D1 ke D2. Nah, di sini sudah terkirim. Berikutnya di part 4, filter and verify redistribution using a distribute list and prefix list. Nah, step pertama kita buat prefix list dengan nama filter. Langsung saja di sini kita ke R1. Di sini kita buat IP prefix list. Berikutnya untuk 10110. Berikutnya kita buat untuk jaringan 10330. Dan yang terakhir kita buat untuk jaringan ke semua jaringan ini kita deny. Berikutnya di step kedua kita apply the IP prefix list. Nah, di sini kita apply di R1, kita masuk ke mode konfigurasi EIGRP. Nah, di sini kita masukkan perintah distribute list. Kita sesuaikan untuk interface-nya. Di sini 001 berarti yang mengarah ke D1. Berarti di sini E0/0/1. Berikutnya kita N. Di step 3 kita verify route filtering. Di R1 kita jalankan perintah show IP prefix list detail. Nah, di sini untuk
prefix list yang baru kita buat, dan di bagian B kita jalankan perintah show IP root EIGRP di D1. Nah, di sini berikutnya di bagian C kita ping dari D1 ke loopback 0 di D2. Nah, di sini sudah terkirim atau sukses. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.